Yang terhormat penjabat Gubernur Jawa Tengah beserta Ibu Dr. Sita Nana Sujat tiba di tempat acara. Penjabat Gubernur Jawa Tengah beserta Ibu Dr. Sita Nana Sujat selaku penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Upacara pengambilan sumpah jabatan, pelantikan pejabat dan serah terima jabatan penjabat Bupati Brebes dan Banyumas serta pelantikan dan serah terima jabatan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes dan Banyumas Timur. Hadirin dimohon berdiri. Penjabat Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Kesatu, memberhentikan Saudara Iwanuddin Iskandar SHMH, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai penjabat Bupati Brebes, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Dan Hanung Cahyo Saputro SSTP MSI, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai penjabat Bupati Banyumas, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Saudara Insinyur Joko Gunawan MT, Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes sebagai penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah dan Iwanuddin Iskandar SHMH, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai penjabat Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Ketiga, penjabat Bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua. A. Selama melaksanakan tugas sebagai penjabat Bupati, yang bersangkutan harus tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama. B. Memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Mempunyai tugas, kewenangan, kewajiban dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban dan larangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai pemerintahan daerah. D. Dalam melakukan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf C dilarang: 1. Melakukan pengisian pejabat dan tugas pegawai. 2. Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. 3. Membuat kebijakan pemekaran daerah. Dan 4. Membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya. E. Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf D dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. F. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Brebes dan Banyumas tahun 2024 dan menjaga netralitas aparatur sipil negara. Dan B. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling sedikit 3 bulan sekali. Keempat, selama melaksanakan tugas sebagai pejabat Bupati Brebes, yang bersangkutan untuk sementara melepaskan jabatannya sebagai sekretaris daerah dan ditunjuk penjabat sekretaris daerah
masa jabatan pejabat Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud diktum kedua paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kelima, masa jabatan pejabat Bupati Brebes sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Keenam, keputusan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemerhatian dan pengangkatan pejabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2024. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemerhatian dan pengangkatan pejabat Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2024. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta, 2 dan seterusnya sampai dengan 15. Petikan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pembacaan selesai. Persiapan pengucapan sumpah jabatan. Kepada pejabat yang akan dilantik dimohon menempatkan diri. 1. Bapak Insinyur Joko Gunawan MT. 2. Bapak Iwanuddin Iskandar SHMH. 3. Selanjutnya rohaniwan. Yang terhormat penjabat Gubernur Jawa Tengah dimohon mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah jabatan dipandu oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dinyatakan bahwa pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota sebelum memangku jabatannya dilantik oleh pejabat yang melantik dengan mengucapkan sumpah atau janji. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengesahan saudara-saudara sebagai pejabat bupati, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendak diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudara akan mengikuti dan memberikan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya. akan memenuhi kewajiban saya Sebagai penjabat Bupati Brebes. sebagai penjabat Bupati Brebes. Penjabat Bupati Banyumas. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya. dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta menjalankan segala undang-undang serta menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. nusa dan bangsa. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan dan fakta integritas dimohon menuju ke meja penandatangan. Penandatanganan yang pertama secara bersama-sama oleh pejabat yang mengucapkan sumpah jabatan. Selanjutnya oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah yang mengambil sumpah jabatan. Berikutnya rohaniwan. Rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan pemasangan tanda pangkat, tanda jabatan dan penyerahan petikan keputusan Menteri Dalam Negeri oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah. 1. Kepada penjabat Bupati Brebes. Dua, penjabat Bupati Banyumas. Yang terhormat penjabat Gubernur Jawa Tengah berkenan kembali ke depan mat. Kata pelantikan oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Kamis tanggal 19 September 2024, saya penjabat Gubernur Jawa Tengah atas nama Presiden Republik Indonesia
dengan resmi melantik Saudara Insinyur Joko Gunawan MT sebagai pejabat Bupati Brebes dan Saudara Iwanuddin Iskandar SH.M.Hum sebagai pejabat Bupati Banyumas sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100-213-3698 tahun 2024 tanggal 9 September 2024 dan nomor 100-213-3725 tahun 2024 tanggal 17 September 2024. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, PJ Gubernur Jawa Tengah, Dr. Andes Anasujana MM. Acara dilanjutkan dengan serah terima jabatan penjabat Bupati Brebes dan penjabat Bupati Banyumas. Untuk itu dimohon menempatkan diri Bapak Hanung Cahyo Saputra, SSTP MSI, penjabat Bupati Banyumas, masa jabatan 2023-2024. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan penjabat Bupati Brebes dan penjabat Bupati Banyumas. Penandatanganan yang pertama secara bersama-sama oleh pejabat lama yang menyerahkan. Penandatanganan kedua secara bersama-sama oleh pejabat yang telah dilantik yang menerima. Selanjutnya oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah yang menyaksikan. Diwajibkan penyerahan keputusan pemberhentian penjabat lama Bupati Brebes dan Bupati Banyumas oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah. 1. Kepada Bapak Iwanuddin Iskandar SH.M.Hum, penjabat Bupati Brebes masa jabatan 2023-2024. 2. Kepada Bapak Hanung Cahyo Saputra, SSTP MSI, penjabat Bupati Banyumas masa jabatan 2023-2024. Dilanjutkan dengan penyerahan buku memori. Yang pertama, penyerahan dari Bapak Iwanuddin Iskandar SH.M.Hum kepada penjabat Bupati Brebes yang telah dilantik. Selanjutnya kepada penjabat Gubernur Jawa Tengah. Yang kedua, penyerahan dari Bapak Hanung Cahyo Saputra, SSTP MSI kepada penjabat Bupati Banyumas yang telah dilantik. Selanjutnya kepada penjabat Gubernur Jawa Tengah. Pelantikan selesai. Yang terhormat penjabat Gubernur Jawa Tengah dipersilakan kembali ke tempat, diikuti pejabat yang telah dilantik dan pejabat lama. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas. Hadirin
dimohon berdiri. Mars PKK. Pembacaan keputusan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah nomor 19 garis datar 20 garis miring K garis miring PKK Pro garis miring 9 Romawi garis miring 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes dan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah menimbang, mengingat, memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan: pertama, memberhentikan dengan hormat 1. Nyonya Dewi Wikaningsih Iwanudin selaku penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes. 2. Nyonya Laksmi Hanung Cahyo Saputro selaku penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas, dengan ucapan terima kasih atas dhamma bakti, pengabdian, dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Tim Penggerak PKK. Kedua, mengangkat sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten 1. Nyonya Haja Sri Amini Joko Gunawan sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes. 2. Nyonya Dewi Wikaningsih Iwanudin sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 18 September 2024. Penjabat Ketua ditandatangani Nyonya Sinta Nana Sujana. Tembusan disampaikan kepada 1. Yang terhormat Bapak Penjabat Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. 2 dan seterusnya sampai dengan 6. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan. Kepada pejabat yang akan dilantik dimohon menempatkan diri. 1. Nyonya Haja Sri Amini Joko Gunawan. 2. Nyonya Dewi Wikaningsih Iwanudin.
Selanjutnya, Ibu Dr. Sita Nanasuja berkenan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kata pelantikan oleh pejabat ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah nomor 19/20/PKK Provinsi /9/2024 tanggal 18 September 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes dan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas pada hari ini, Kamis, tanggal 19 bulan September tahun 2024 dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, saya penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah dengan ini resmi melantik Nyonya Hajah Sri Amini Joko Gunawan sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes, Nyonya Devi Ikaningsih Iwanuddin sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas. Masa bakti sesuai masa jabatan penjabat Bupati Brebes dan penjabat Bupati Banyumas. Saya percaya bahwa penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes dan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. PJ Ketua Nyonya Sinta Nanasujana. Penandatanganan berita acara pelantikan dimohon menuju ke meja penandatangan. Penandatangan yang pertama secara bersama-sama oleh pejabat yang dilantik. Selanjutnya oleh pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah dan Malang. Dilanjutkan penyerahan surat keputusan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. 1. Kepada Nyonya Hajah Sri Amini Joko Gunawan. 2. Kepada Nyonya Dewi Ikaningsih Iwanuddin. 3. Ibu Dr. Sita Nanasuja berkenan kembali ke depan meja penandatangan. Acara dilanjutkan dengan serah terima jabatan pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas. Untuk itu dimohon menempatkan diri Nyonya Laksmi Hanung Cahyo Saputra, pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas masa bakti 2023-2024.
Brebes dan Kabupaten Banyumas. Penandatanganan yang pertama secara bersama-sama oleh pejabat lama yang menyerah. Penandatanganan yang kedua secara bersama-sama oleh pejabat yang telah dilantik yang menerima penyerahan. Dilanjutkan penyerahan keputusan pemberhentian pejabat lama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas serta piagam penghargaan oleh penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Satu, kepada Nyonya Dewi Wikanisi Iwanuji, penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes masa bakti 2023-2020. Dua, kepada Nyonya Lasmi Hanum Cahya Saputro, penjabat Ketua TPPKK Provinsi Kabupaten Banyumas masa bakti 2023-2020. Dilanjutkan dengan penyerahan buku memori. Yang pertama, penyerahan dari pejabat lama kepada penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes yang baru. Selanjutnya kepada penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, penyerahan dari pejabat lama kepada penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas yang baru. Selanjutnya kepada penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Pelantikan selesai. Ibu Dr. Sita Nanang Sujana dipersilakan kembali ke tempat, diikuti penjabat Ketua Tim Penggerak PKK yang telah dilantik dan pejabat lama. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan penjabat Gubernur Jawa Tengah yang terhormat Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Sujana SMM disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah dari mewakili. Yang saya hormati unsur Forkopimda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Brebes dan Banyuwangi. Banyumas. Banyumas. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Brebes dan Banyumas. Yang saya hormati PJ Bupati Brebes beserta
beserta Ibu, yang saya hormati pejabat Bupati Banyumas beserta Ibu, yang saya hormati Saudara Hanung Cahyo Saputro beserta Ibu, yang saya hormati rekan-rekan OPD pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas. Ini hadir juga para tamat ya. Coba saya minta para tamat berdiri coba, para tamatnya. Ya, Brebes ya. Dari Banyumas. Ya, oke, terima kasih. Dan yang saya hormati para tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan, yaitu nikmat kesempatan, kemudian nikmat kesehatan, serta kekuatan. Dan alhamdulillah kali ini kita hadir pada acara upacara pengambilan sumpah jabatan pelantikan penjabat Bupati Brebes dan Banyumas, dan serah terima jabatan serta pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes dan Banyumas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pelaksanaan pemanggilan sumpah serta pelantikan dan serah terima jabatan tadi sudah kita ikuti bersama, berjalan dengan baik dan lancar. Saya rasa bahwa serah terima ataupun ya pelantikan tadi yang kita laksanakan adalah suatu hal yang biasa dalam suatu organisasi, apakah itu di pemerintahan, kemudian juga misalnya di TNI, di kepolisian dan instansi lain. Semuanya adalah dalam rangka untuk mengisi kebutuhan organisasi. Dan hal ini merupakan hal yang biasa kita lakukan. Dan semuanya adalah bahwa kita dalam segala kegiatannya mengikuti apa yang disesuaikan ya, dengan aturan ataupun perintah daripada pimpinan-pimpinan kita. Jabatan sering kita sampaikan ya, bahwa jabatan dan pangkat, pangkat atau jabatan adalah amanah yang diberikan kepada kita. Amanah diberikan oleh Allah Subhanahu ya, kemudian kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan kepada kita, dan semuanya harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Jadi saya lagi bahwa amanah ini kita menjabat apapun ini merupakan satu amanah yang harus kita lakukan, dan yang memang dalam melaksanakan karir ya saya pun cukup lama. Artinya saya mengikuti kegiatan organisasi, selama di kepolisian, di DPR, kemudian di Jaktim, di PD Gubernur. Masalah jabatan ataupun pas ataupun pangkat, misalnya saya itu semuanya sudah diaturkan. Ada yang mengatur. Selain Tuhan dan Maha Esa, kita juga ada pimpinan kita. Jadi suatu hal yang wajar, karena terkadang seolah-olah mutasi itu suatu hal yang kemudian orang mempertanyakan kan. Jadi semuanya istilahnya bahwa roda itu berputar. Karir itu seperti roda pendaki. Karir itu seperti ya perjalanan itu roda yang berputar. Terkadang kita di atas, terkadang kita di tengah, dan terkadang kita di bawah. Ketika di atas ya diharapkan melaksanakan amanah itu dengan baik.
tidak ada kesombongan, tidak ada hal yang lain. Tapi ketika kita di bawah juga, syaratkan tidak boleh kemudian kita putus asa, kan itu. Ya, firman Allah kan menyampaikan bahwa manusia hidup di alam dunia ini, ya kita harus, ataupun kalau kita kaitkan dengan perjalanan misalnya karir, kita harus berdoa dan berikhtiar. Berdoa saja saya tidak bisa kita mencapai apa yang kita harapkan, tetapi juga berikhtiar tanpa apapun tidak akan optimal kan. Jadi tentunya kita berharap ya bahwa semuanya jika kita sedang melaksanakan kedinasan, ya tadi kalau kita mengikuti amanah bahwa kita istilahnya hidup itu ya harus bermanfaat bagi orang lain, hidup harus bermanfaat bagi sesama kan. Jadi saya harapkan ya amanah yang diberikan kepada kita ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi ya kepada PJ Bupati Banyumas periode 22 September 2003 sampai dengan 17 September 2024, yaitu Saudara Hanung Cahyo Saputra ya, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas Laksmi Hanung Cahyo Saputra yang telah melaksanakan tugas dan baik. Tentunya telah selama setahun telah melakukan pengabdian, juga sudah melaksanakan dedikasi ataupun hal-hal yang sangat positif bagi masyarakat di Banyumas. Kemudian juga kepada PJ Bupati Brebes periode 30 November 2023 sampai dengan 9 September 2024, Saudara Iwanuddin Iskandar beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes, Ibu Dewi Kaningsi Iwanuddin, kami mengucapkan terima kasih sekaligus selamat bertugas di tempat yang baru sebagai PJ Bupati Banyumas dan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Banyumas. Kemudian kepada Insinyur Joko Gunawan yang hari ini dilantik sebagai PJ Bupati Brebes beserta PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes, saya mengucapkan selamat bertugas, laksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, bangun kepercayaan masyarakat dan ciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Jadi ingat, tugas kita itu hanya dua, bagaimana kita melayani masyarakat, yang kedua adalah bagaimana juga kita mensejahterakan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, kinerja pemerintah Kabupaten Brebes dalam penurunan rasio Gini 2023 cukup baik, yaitu mencapai 0,327, lebih rendah dari Jawa Tengah, yaitu 0,369. Namun demikian, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 3,74. Jadi di sini pertumbuhannya lebih rendah dari angka Jawa Tengah. Jadi saya minta kepada para bupati, kemudian Bupati Brebes sama Banyumas, jadi semuanya harus berpatokan kepada rata-rata Jawa Tengah. Jangan sampai misalnya tadi
pertumbuhan ekonomi di tahun 2003 ini sebesar 3,74, tetapi di provinsi rata-ratanya 4,98. Artinya bahwa daerah tersebut ya dalam rangka untuk menumbuhkan perekonomiannya masih terkendala. Nah, ini upaya-upaya ini yang harus dilakukan, ya. Segala upaya dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai kemudian pertumbuhan ekonomi ini ada di bawah daripada rata-rata provinsi. Malah kita harapkan harusnya kabupaten itu ada di atas rata-rata provinsi. Demikian halnya dengan masalah inflasi misalnya. Inflasi di satu kabupaten ini harus lebih rendah daripada rata-rata kabupaten. Artinya bahwa di situ sudah ada upaya maksimal, ya, dalam rangka untuk pengendalian inflasi. Kemudian prevalensi stunting berdasarkan survei kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 adalah sebesar 21,6. Ini lebih tinggi dari angka Jawa Tengah yaitu 20,7. Selain itu pada Agustus 2024 tadi masalah inflasi di Kabupaten Brebes yang mengikuti inflasi kuartal tegal itu sebagai sister city secara year on year sebesar 2,13%. Ini lebih tinggi dari angka Jawa Tengah yang sebesar 1,70%, bahkan tertinggi di Jawa Tengah. Kemudian untuk kinerja Kabupaten Banyumas secara umum baik, ya. Kami terima kasih. Perekonomian Kabupaten Banyumas tahun 2023 tumbuh positif di angka 5,4%. Ini lebih tinggi dari angka Jawa Tengah yang sebesar 4,98%. Tingkat inflasi Kabupaten Banyumas pada Agustus 2024 year on year sebesar 1,6, ini lebih rendah dari angka Jawa Tengah yaitu 1,77. Tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 0,46 juga lebih rendah dari angka Jawa Tengah yaitu 1,1%. Namun perlu diperhatikan bahwa untuk tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 yaitu sebesar 6,35%. Ini lebih tinggi dari angka Jawa Tengah yaitu 5,13%. Mungkin ini yang kami kepada para pejabat yang baru untuk selalu mengevaluasi data yang ada, kemudian segera ya melakukan langkah-langkah yang dan setiap langkah pun kami minta dikoordinasikan dengan Forkopimda. Ajak rekan-rekan Forkopimda, apakah DPRD, kemudian TNI, Polri, dan juga instansi terkait lainnya, ya, untuk sama-sama bagaimana memajukan daerahnya gitu. Jadi ingat bahwa selama ini program prioritas utama kita, ya, khususnya Jawa Tengah, adalah dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan, ya. Karena kita tahu bahwa masalah kemiskinan ini menjadi perhatian kita. Jawa Tengah ini termasuk di untuk di Pulau Jawa, ya. Kita untuk di Pulau Jawa itu nomor 2 dari bawah. Artinya bahwa dalam hal kita untuk mensejahterakan masyarakat ini harus ada langkah-langkah konkret kita yang harus kita lakukan. Kemiskinan di Jawa Tengah ini sampai saat ini masih di 10, ya, 10,40%. Ya memang sudah ada upaya kita menurunkan dari sebelumnya 10,77
saat ini di 10,40%. Ya memang tidak mudah ya kalau kita bicara dengan jumlah penduduk yang sekian besar, kita bandingkan jumlah penduduk kita itu 37,6 juta jiwa. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Gorontalo yang hanya 1,1 juta jiwa, itu jauh sekali kan. Nah disinilah makanya upaya-upaya kebersamaan kita. Ya, dalam hal ini kita pun terbagi dalam 35 kabupaten kota. Sehingga kalau para bupatinya atau wali kotanya terus mengikuti mengevaluasi setiap kinerja-kinerja yang dilakukan dan berupaya untuk terus menekan kemiskinan ini, kami yakin ya, Jawa Tengah yang berhasil. Jadi saat ini trennya bagus, positif gitu. Artinya yang sudah kita lakukan sudah ada penurunan-penurunan. Apakah itu kemiskinan, apakah itu pengangguran, dan juga inflasi. Ya. Dan juga inflasi. Ya. Alhamdulillah apa yang sudah kita lakukan ini mendapat penghargaan dari pimpinan kita di pusat. Sebagaimana halnya dengan bupati-bupati di daerah. Kemudian juga perlu kita perhatikan bahwa untuk tadi ya, tadi pengangguran sudah, masalah rasio ini Kabupaten Banyumas sebesar 0,397 juga lebih tinggi dari Jawa Tengah itu 0,9. Dan untuk kemiskinan pada Maret 2004 sebesar 11,90%, lebih tinggi dari angka Jawa Tengah dan sebesar 10,40%. Saya harap punya Pak Bupati Brebes dan juga Bupati Banyumas yang dilantik hari ini, kita segera melakukan langkah strategis, segera langsung membaca karakteristik wilayahnya, selama ini permasalahan apa yang terjadi di sana, permasalahan yang krusial, permasalahan yang ada di masyarakat, sama segera tangkap apa permasalahan tersebut dan segera untuk melakukan masalah COVID dalam hal menyelesaikan permasalahan tersebut. Juga saya minta untuk melakukan inovasi dan mewujudkan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Juga saya mengharapkan untuk jalin sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak, termasuk dunia usaha untuk mengintervensi persoalan kemiskinan ekstrim dan juga masalah pengangguran tadi yang saya sampaikan merupakan program prioritas secara nasional. Kemudian melihat perkembangan situasi saat ini, kita menghadapi cuaca yang tidak menentu, tidak akan melakukan mitigasi dan pencegahan bencana. Saat ini sudah memasuki musim kemarau, kekeringan terjadi di mana-mana dan kita merupakan salah satu daerah yang memang sudah memasuki masa kemarau yang bisa dikatakan cukup parah. Beberapa wilayah sudah menyampaikan darurat, artinya bahwa kita sebagai pemerintah harus mengupayakan melakukan langkah-langkah bagaimana kita melindungi masyarakat dari kekurangan air, misalnya demikian. Kemudian saya pun berharap saat ini sudah terjadi, artinya di beberapa tempat terjadi kebakaran-kebakaran. Kejadian tahun yang lalu mulai terulang, misalnya beberapa TPA, termasuk saya TPA di Brebes kemarin kebakaran. Kemudian juga beberapa tempat lain. Saat ini di Gunung Telomoyo ya, Kabupaten Semarang sudah mulai terbakar juga. Jadi ingat bahwa kebakaran itu tidak terjadi tiba-tiba.
teorinya itu 99% kebakaran itu akibat ulah manusia. Tidak ada kemudian tiba-tiba terjadi kebakaran, ya, kecuali misalnya karena korsleting tadi. Tapi kebakaran di hutan, kebakaran di TPA itu semuanya karena ulah manusia, 99%. Ya. Maka dalam hal ini setiap TPA itu ada yang mengawasi, ada petugas yang mengawasi. Terkadang orang buang sampah, mereka merokok, buang sampah sembarangan. Ini yang akan kemudian menyebabkan kebakaran tersebut. Ya, jadi saya harapkan, ya, saya minta kalau kita mau semuanya sudah bisa diatasi. Tidak ada yang susah, asal kita mau. Demikian halnya tadi terkait dengan masalah kemiskinan. Kemudian saya minta optimalkan pengembangan sektor unggulan, ya, di Kabupaten Brebes maupun di Kabupaten Banyumas, baik di bidang perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perdagangan hingga bidang energi dan sumber daya mineral. Tingkatkan sarana pendukung investasi dan bidang unggulan tersebut agar dapat menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan daerah yang mensejahterakan masyarakat. Jadi saya minta juga mulai berinovasi gitu. Bagaimana tadi misalnya mengurangi pengangguran. Saat ini sebenarnya Jawa Tengah merupakan daerah yang bisa dikatakan kalau perempuan itu seksi dan seksi. Artinya ya memang kalau kita bukti ada juga. Untuk investasi saat ini di Jawa Tengah ini merupakan bisa dikatakan cukup banyak, ya, baik lokal maupun MPA, modal investasi dari asing. Banyak relokasi dari Jabodetabek masuk ke wilayah Jawa Tengah, karena memang Jawa Tengah ini selain masyarakat welcome, juga masalah UMP ini bisa dianggap paling murah, sehingga banyak relokasi yang masuk ke wilayah kita. Nah, bagaimana saya minta para bupati ya untuk bisa menjual wilayahnya, supaya apakah itu investasi asing atau investasi lokal ini bisa untuk berinvestasi di wilayahnya masing-masing. Jadi saya harapkan beberapa hal tersebut yang menjadi perhatian kita. Kemudian Bapak sekalian yang saya hormati, bahwa dalam sebenarnya kita sudah masuk tahapannya. Jadi saat ini tahapan pendaftaran terkait masalah pilkada 2024 sudah berjalan. Saat ini pada tahapan pendaftaran dan nanti tanggal 22 adalah kita akan menghadapi tahapan penetapan calon. Kemudian setelah itu kita akan melaksanakan pengamanan, ya, ataupun pemantauan kegiatan-kegiatan kampanye. Karena kampanye masa tenang dan puncak daripada pilkada adalah ketika dilaksanakan pemungutan suara di tanggal 27 November bulan yang akan datang. Jadi dalam ini saya harapkan ya kerjasama, sinergitas ataupun kolaborasi betul-betul kita mampu kita wujudkan. Bagaimana kita mengantisipasi, bagaimana kita untuk mencegah jangan sampai terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul pada pilkada. Jadi saya harapkan rangkul semua partai yang ada di wilayah masing-masing, ajak mereka untuk melaksanakan misalnya kegiatan-kegiatan ataupun aksi-aksi damai. Kampanye boleh dilaksanakan, tetapi terus kita ingatkan, ya, jangan sampai kemudian terjadi konflik antara
ini ya antara simpatisan ya, yang seperti apalagi seperti di Banyumas ini calon tunggal ya. Banyumas calon tunggal artinya ini pertanyaannya kan ketika terjadi calon tunggal, apakah ini memang kesepakatan ataukah mungkin juga ada yang mengkondisikan kan begitu ya. Ya kita harapkan ya kalau calon tunggal ini berarti semuanya menyatu kan, menyatu sehingga tidak ada lawan. Nah kita harapkan kita khususnya Pak Kapolres sama Dandim tetap mewaspadai itu ya, dan sampai para calon tunggal berarti satu tidak demikian. Politik, ingat politik adalah kepentingan dan kepentingan yang akan memang berkaitan dengan kekuasaan dan untuk mencari kekuasaan karena berbagai cara dilakukan. Jadi saya minta kewaspadaan walaupun calon tunggal tetap tinggi, laksanakan itu ya. Berbes juga calon tunggal juga ya, sama ya. Saya minta apa di balik itu? Silakan kita minta Pak Dandim, kemudian Pak Kapolres, saya minta dari Pak Ketua DPRD. Ya kita harapkan karena calon tunggal ini memang masyarakat yang betul-betul yang kita harapkan itu. Kalau memang masyarakat ini betul-betul menyatu dan misalnya si calon ini mampu untuk menyatukan semuanya, itu yang kita harapkan. Dan sampai karena calon tunggal itu belum menang. Ya, contohnya sudah ada ketika pemilihan wali kota Makassar. Ya, ketika wali kota Makassar, si calon ini kalah. Nah ini sedang antisipasi, tetap kita harapkan pelaksanaan pemilu 2024 kemarin ketika Pilpres, kemudian Pileg dan DPD yang alhamdulillah berjalan dengan baik. Ini saya minta betul-betul kita upayakan minimal seperti pemilu kemarin. Nah ini kembali masalah kolaborasi ya di antara semuanya. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Banyumas dan Bupati Brebes ya, yang telah melaksanakan tugas, telah melaksanakan pengabdian dengan baik. Tapi ya tadi bahwa jabatan sementara ya, jabatan kapan saja ya kita bisa dimutasi. Apalagi para pejabat ini tiap 3 bulan kan dievaluasi oleh oleh Kemendagri dan yang mutasi dari Kemendagri, termasuk saya. Jadi saya setiap 3 bulan pun evaluasi, setiap 3 bulan evaluasi. Jadi mengingatkan punya dengan baik bahwa tugas yang dibebankan kepada kita secara semuanya adalah amanah, dan tugas kita adalah bagaimana tadi melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu ini yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Ismail Mudhor yang saat ini masih di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi lahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala kebesaran dan keagungan-Mu tak kita panjatkan pujian syukur sebagai dalam terikat memohon kehadiran-Mu. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Ya Syakur ya Ali, bersyukur atas ridho-Mu pada saat ini sedang kami melaksanakan pengambilan sumpah jabatan pelantikan dan serah terima jabatan penjabat Bupati Brebes dan penjabat Bupati Banyumas, serta pelantikan dan serah terima jabatan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas dengan penuh. Kiranya momentum ini Engkau jadikan salah satu pintu turunnya rahmat, karunia dan kasih sayang kepada kami. Ya Jabbar ya Mutakabir, anugerahkan kepada penjabat bupati yang telah dilantik dan diambil sumpah kekuatan lahir batin untuk dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh integritas, berbakti dan mengerti pada masyarakat, nusa dan bangsa, sebagai wujud syukur, pengabdian dan penghambaan kepada-Mu. Ya Hakmu, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, jadikanlah amal yang mengubarkan di budak kami sebagai ladang amal yang akan mengalirkan pahala jariah tiada henti, yang kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kami di sisi-Mu. Tuntunlah kami senantiasa tetap di jalan-Mu, dan lindungilah kami senantiasa dalam naungan ridho dan kasih sayang-Mu. Ya Mujib, ya Sami', ya Alim, wahai Zat yang Maha mendengar, Zat yang Maha mengetahui, kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami hormati menghadiri rangkaian acara adalah pemberian ucapan selamat. Untuk itu dimohon berbakti diri di depan penjabat Bupati Brebes beserta istri dan penjabat Bupati Banyumas beserta istri.
Terima kasih.